Kisah ini bukanlah hanya sekadar kisah cinta biasa. Kisah yang mungkin menyentuh hati. Ini tentang kehilangan, keikhlasan, dan keputusan yang sulit di antara luka dan harapan. Cerita ini menggambarkan bahwa cinta bisa hadir dengan cara yang tak terduga. Kadang menyakitkan, kadang membingungkan, tapi selalu memberi pilihan. Setiap bab adalah perjalanan tentang hati yang mencoba pulih, tentang janji yang diwariskan, dan tentang keberanian untuk melanjutkan hidup walau bayangan masa lalu masih tertinggal. Cerita ini mungkin tidak sempurna, tapi aku harap bisa menyentuhmu meski sedikit. Udah 2 minggu aku bolak-balik ke rumah sakit nungguin Mbak Winda. Kanker yang dia derita makin parah, kulitnya pucat, tubuhnya kurus banget, dan setiap napasnya seperti berat banget. Tapi senyumnya, entah kenapa masih bisa muncul, tetap lembut kayak dulu waktu aku kecil sering main di rumahnya. Hari itu hujan gerimis, di kamar yang cuma diterangi lampu temaram. Aku duduk di kursi dekat ranjang Mbak Winda. Faisal, suaminya, duduk di lantai bersandar ke tembok. Matanya sayu tapi tatapannya kosong. Mungkin udah capek nangis. "Mbak mau minum air?" Tanyaku pelan. Dia geleng pelan. "Enggak, Fah. Duduk aja sini. Aku mau ngomong." Aku geser duduk di pinggir ranjang. Tangannya kurus banget. Dingin waktuku genggam. Tapi dia senyum terus. Dan itu yang bikin hatiku makin ngilu. "Aku tahu, waktuku udah nggak lama lagi, Fah," katanya pelan, matanya lirik ke arah Faisal. "Tapi aku nggak bakalan tenang ninggalin kalian berdua." Aku langsung geleng. "Jangan ngomong gitu, Mbak. Mbak harus semangat. Kita semua di sini buat nemenin Mbak." Dia ketawa kecil, batuk sebentar, lalu lanjut ngomong. "Eva, aku nitip Faisal. Aku nggak minta kamu gantiin aku, tapi kalau kamu bisa nemenin dia, nemenin hidupnya setelah aku nggak ada." Aku terdiam. Tenggorokanku tiba-tiba terasa panas. Mataku basah. Faisal cuma tunduk, nggak komentar apa-apa. Aku bingung harus jawab apa. "Mbak," suaraku parau. "Aku ini masih kuliah, Mbak." "Aku tahu, tapi kamu baik, Fah. Kamu yang aku percaya. Faisal itu baik, dia nggak bisa sendiri. Aku tahu kalian bisa cocok." Aku cuma bisa angguk pelan, antara bingung, sedih, dan enggak tega nolak permintaan terakhir kakakku sendiri. "Janji ya," bisiknya. "Kalau nanti waktunya tiba, kamu jaga dia." Aku menatap matanya. Aku nggak tega kalau bilang tidak. "Iya, Mbak, aku janji." Faisal menoleh pelan ke arahku, tapi wajahnya tetap datar. Nggak ada senyum, nggak ada reaksi, tapi aku bisa ngerasain ada sesuatu di balik sorot matanya yang nggak bisa aku tebak. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Kata-kata Mbak Winda terngiang terus di kepalaku, dan dalam hati aku ngerasa, ini bukan permintaan biasa. Ini semacam awal dari sesuatu yang rumit. Beberapa hari setelah malam itu, Mbak Winda akhirnya pergi. Aku masih inget jelas gimana napas terakhirnya terdengar pelan banget, kayak bisikan yang ngambang di udara. Suasana rumah sunyi, cuma suara isak tangis pelan dan doa yang bersahutan. Aku peluk Tante Nur, adik ibuku, sambil nahan tangis. Badanku lemas, hati rasanya kosong. 3 hari, masa berkabung, rasanya kayak mimpi panjang yang nggak selesai-selesai. Orang datang dan pergi, semua bilang, Mbak Winda orang baik. Dan aku cuma bisa angguk-angguk,
karena aku tahu itu bener banget. Faisal dari luar sih kelihatan tegar, tapi sorenya pas rumah udah sepi, dia sering duduk di ruang tamu sambil bengong. Kadang aku lihat matanya merah, tapi dia pura-pura nyari handphone atau bikin kopi. Aku sendiri juga sedih, capek banget beres-beres dan nerima tamu, tapi malam itu suasananya beda. Aku lagi di kamar, duduk di kasur sambil ngetik tugas kuliah yang udah lama banget ketunda. Pikiran masih berat, tapi aku maksa buat balik ke rutinitas. Tiba-tiba pintu kamarku diketuk pelan. "Fah," suara Faisal. Aku sempet diam, nggak langsung jawab. Terlalu aneh rasanya dengar suara dia di malam hari begini. "Iya mas," jawabku pelan. Pintu dibuka dan dia masuk begitu aja, aku langsung duduk tegak. "Mas, ada apa?" Dia berdiri sebentar, terus duduk di pinggir kasur, tatapannya ke lantai, hening beberapa detik. Aku cuma mau ngobrol. Aku narik napas. "Ngobrol soal apa?" Dia menoleh ke arahku. "Soal janji kamu ke Winda." Aku langsung nunduk, jantungku rasanya kayak dipencet. "Aku inget mas, tapi apa, Fah?" Aku menatap dia sebentar, terus berdiri. "Mas, aku masih kuliah. Aku belum siap buat mikirin hal kayak gitu sekarang." Dia diam, wajahnya datar, tapi aku bisa ngerasa ada tekanan di situ. "Aku gak maksa sekarang, tapi aku butuh kepastian, Fah. Aku gak bisa nunggu tanpa arah." Aku menggigit bibir, rasanya serba salah, tapi aku beranikan diri buat jelasin. "Mas, waktu itu aku janji karena aku sayang sama Mbak Winda. Tapi bukan berarti aku langsung siap jadi pengganti dia. Aku juga pengen kalau nanti aku nikah, itu karena cinta, karena perasaan tulus, bukan cuma karena janji." Faisal menatap aku lama. "Jadi, kamu nunggu sampai kamu cinta sama aku?" Aku geleng pelan. "Aku belum tahu, Mas. Yang aku tahu sekarang, aku masih butuh waktu." Dia akhirnya berdiri. "Ya udah," katanya singkat, lalu keluar dari kamar tanpa nambah sepatah kata pun. Aku duduk lagi, nyender ke tembok, hati campur aduk. Entah ini akan berakhir jadi kisah cinta atau malah jadi beban. Tapi, satu hal yang pasti, janji itu bukan berarti aku harus kehilangan diriku sendiri. Hari itu, rumah sepi, Tante Nur udah balik ke rumahnya sendiri kemarin sore, dan sejak pagi, Faisal juga gak kelihatan. Aku pikir dia lagi keluar cari angin. Aku sendiri di rumah ngerjain tugas kuliah sambil sesekali mandang jendela. Masih kerasa hampa sejak Mbak Winda gak ada. Tapi hidup terus jalan, dan aku ngerasa harus mulai berdamai sama keadaan. Sore harinya, aku mandi, air dingin, lumayan bikin kepala agak plong. Selesai mandi, aku cuma pakai daster dan ngeringin rambut pakai handuk kecil. Baru mau masuk kamar, tiba-tiba Faisal muncul dari dapur. Aku kaget. "Mas, dari mana aja?" Dia nggak jawab. Tatapannya beda. Ada sesuatu di matanya yang bikin aku diam. Dia jalan cepat, lalu tiba-tiba narik tanganku. "Mas, kenapa?" Dia buka pintu kamarnya, lalu narik aku masuk. Aku gak sempet menolak, mungkin karena masih kaget, atau mungkin karena di dalam hati aku juga penasaran.
Pintu ditutup, suasana kamar gelap, cuma cahaya senja dari jendela yang masuk tipis. Mas, ini... Suaraku lemah, tapi tubuhku juga gak bergerak menjauh. Dia gak ngomong, tangannya gemetar waktu menyentuh wajahku, lalu pelan-pelan dia cium bibirku. Dan aku gak tahu kenapa cuman bisa merem dan nerima semuanya. Saat itu, akhirnya kami menyatu pelan ragu, tapi penuh rasa yang gak bisa dijelaskan. Aku tahu ini salah waktu, tapi semuanya terjadi begitu aja. Setelah selesai, aku rebahan di ranjang, masih diam, masih bingung dengan diriku sendiri. Faisal duduk di sampingku, nyandarin punggung ke dinding. "Eva," katanya pelan. Aku menoleh. Iya mas. Aku mau jujur. Aku tunggu dia lanjutin, dadaku deg-degan. Waktu aku nikah sama Winda, kita gak pernah tidur bareng, gak pernah sekalipun. Aku langsung noleh ke dia. "Hah? Maksudnya gimana mas?" Dia sakit dari awal, awalnya ringan, tapi makin parah. Kita nikah cuma 2 tahun, tapi dia selalu ngeluh sakit. Bahkan, disentuh aja kadang dia meringis. Aku cuma bisa nemenin dia sebisaku. Aku terdiam, aku ngerasa ada sesuatu yang dalam di balik kata-katanya. Jadi, lanjutnya pelan. "Kamu yang pertama." Aku menggigit bibir, gak tahu harus senang, sedih, atau gimana, tapi hatiku mulai lunak. "Mungkin ini gak bener mas," kataku pelan, "tapi aku jadi ngerti kenapa mas kayak gini." Dia menatapku. "Aku gak maksa kamu sayang sekarang, tapi kalau kamu mulai ngerasain sesuatu, aku akan jaga itu." Aku menarik selimut, menutup tubuhku, tapi gak menjauh dari dia. Malam itu, aku mulai ngerasa sesuatu tumbuh, pelan tapi dalam. Mungkin ini bukan cinta yang sempurna, tapi bisa jadi ini awal dari cerita yang lain. Aku bangun sambil pelan-pelan narik selimut, masih ada rasa aneh di tubuhku, gak nyangka semua itu kejadian beneran. Tapi anehnya, aku gak nyesel. Aku ambil handuk di jemuran, terus jalan pelan ke kamar mandi, air hangat pelan-pelan menyapu tubuhku. Sambil mandi, aku mikir, apa ini titik balikku? Apa setelah ini hidupku bakal berubah? Selesai mandi, aku keluar dengan rambut basah dan handuk melilit tubuh. Baru mau masuk kamar, udah ketemu Faisal di depan pintu. Dia berdiri sambil nyender di dinding, tangan masuk kantong celana, senyum tipis. "Seger ya?" katanya santai. Aku kaget dikit, lalu senyum malu-malu. "Iya mas, masih sore, tapi badan lengket." Dia masih mandangin aku jadi kayak ngerasa salah kostum. "Fa," katanya pelan, "malam ini kita keluar yuk, muter-muter aja, aku pengen lihat jalanan." Aku mikir sebentar, lalu angguk. "Boleh mas, sekalian nyari angin." "Oke, ganti baju yang enak ya." Aku masuk kamar, milih baju kasual yang santai, celana jeans dan kaos hitam, rambut aku cepol seadanya. Dikit-dikit aku lihat kaca, pastiin mukaku ini nggak terlalu kusut. Waktu aku keluar, Faisal udah nunggu di depan pintu rumah. Dia pakai kemeja abu-abu, lengan digulung, dan jeans gelap. Masih kelihatan dewasa tapi santai. Kami naik mobil bareng. Di dalam mobil, awalnya cuma diam. Jalanan lengang, lampu-lampu kota pelan-pelan menyala.
Aku nyender ke jendela, pandang keluar, udara malam adem kayak bawa rasa tenang. Fuck, suara Faisal memecah hening. Kamu bahagia nggak? Aku menoleh. Sekarang? Dia cuma mengangguk pelan. Aku senyum tipis. Masih belajar sih, tapi malam ini aku ngerasa ringan. Dia ikut senyum. Aku juga. Mobil terus melaju, gak ada tujuan pasti, tapi malam itu rasanya kayak perjalanan kecil yang berarti. Aku tahu, pelan-pelan rasa itu kayaknya mulai tumbuh nih. Mobil akhirnya berhenti di tepi pantai yang sepi. Angin laut malam pelan-pelan masuk lewat jendela yang dibuka setengah. Suara ombak pelan nyampur sama aroma laut yang khas. Faisal matiin mesin mobil, tapi dia nggak langsung keluar. Tangannya masih disetir, matanya mandang ke depan. Aku juga diam, nggak tahu harus ngomong apa, tapi suasananya damai. Angin laut seolah ngusap pelan hatiku yang belakangan ini campur aduk. Tiba-tiba, Faisal noleh ke arahku, tatapannya tajam, tapi bukan marah. Lebih kayak ada sesuatu yang pengen dia ungkapin, tapi gak bisa lewat kata-kata. Tanpa bilang apa-apa, dia condong ke arahku dan langsung nyium bibirku. Aku kaget, tubuhku kaku sesaat. Tapi entah kenapa aku gak nolak. Malah lama-lama aku balas ciumannya. Pelan, dalam dan penuh perasaan yang baru aja tumbuh. Kami diam lagi, nafas masih tersisa dari ciuman itu. Aku tarik napas, Mas. Dia menoleh, nunggu. Aku mau jujur, aku sebenarnya udah punya pacar di kampus. Faisal langsung noleh ke depan lagi, rahangnya ngencang. Sejak kapan? Tanyanya pelan tapi dingin. Udah hampir setahun. Dia nyender ke jok mobil, tutup mata sebentar. Putusin. Aku melirik, kaget. Hah? Pokoknya putusin. Aku gak mau kamu nyimpen dua hati. Mas, tapi aku masih bingung. Hubungan kita ini juga belum jelas. Dia diam, tangannya mencengkeram setir. Suasana di dalam mobil jadi berat. Tanpa ngomong apa-apa lagi, dia langsung starter mobil. Jalan pelan ninggalin pantai, tapi moodnya berubah total. Sepanjang perjalanan pulang, dia gak ngomong sepatah kata pun. Aku coba ngajak ngobrol, tapi cuma dijawab dengan anggukan atau gumaman pendek. Sampai rumah, kami langsung masuk ke kamar masing-masing. Aku tiduran di kasur, pandang langit-langit, rasanya kayak ditarik lagi ke dunia nyata. Aku sadar, hubungan ini gak semudah yang aku kira, dan malam itu kami tidur tanpa kata. Pagi itu, aku bangun lebih semangat. Entah kenapa, semalam walau suasananya dingin, pagi ini aku pengen kelihatan cantik. Aku mandi, pakai parfum yang biasa aku simpan buat acara spesial, dandan secukupnya, lalu pilih blouse warna krem yang pas di badan, rok selutut, dan sneakers putih bersih. Pas keluar kamar, aku nemu Faisal duduk di sofa sambil baca ponsel. Tapi dari kaca jendela kecil di ruang makan, aku tahu dia udah ngeliatin aku dari tadi. Aku sengaja pelan-pelan jalan di depannya, sedikit senyum sambil nanya sok manja. Gimana mas? Oke gak dandananku buat ngampus hari ini? Dia cuma noleh, diem, gak ada senyum, cuman ngangguk tipis, dingin banget. Aku keluar rumah sambil nyesek dikit, tapi ya udahlah, aku coba tetap jalanin hariku.
Selesai ngampus, sorenya aku ngajak pacarku, Randy, buat ketemu di kafe langganan. Tempatnya tenang, ada pojokan yang biasa kita pakai buat duduk lama-lama sambil ngobrol. Randy datang duluan, senyumnya masih hangat kayak biasa, tapi aku langsung duduk dengan ekspresi beda. "Ren, aku ada yang mau dibicarain," kataku pelan. Dia langsung duduk tegak. "Kenapa? Kamu kenapa, Fa?" Aku tarik napas panjang. Aku mau kita selesai, Ren. Aku mau putus." Wajahnya langsung berubah. "Kenapa? Ada apa? Kamu lagi ada masalah?" Aku cuma digeleng, tapi mataku udah mulai berkaca-kaca. Sedih sebenarnya. Aku gak bisa lanjut. Aku udah berubah. Aku sayang kamu, tapi ini gak bisa diterusin." Dia langsung berdiri dan meraih tanganku. "Eva, jangan gini. Kamu bisa cerita apapun ke aku." Dan tepat di momen itu, seseorang berdiri di samping meja kami. Suara berat yang aku kenal banget. Dia, calon istriku. Aku dan Randy kaget. Aku noleh dan benar, Faisal berdiri dengan ekspresi dingin, matanya tajam dan jasnya rapi. Di belakangnya, ada dua orang yang kayaknya rekan bisnis, bingung ngeliat keributan kecil ini. Randy berdiri, masih megang tanganku. Mas maksudnya. Faisal langsung ngelepasin tangan Randy dari tanganku. "Dia udah milih saya, jadi sebaiknya kamu pulang." Randy cuma mandang aku lama. "Bener, Fa?" Aku gak bisa jawab, bibirku keluh dan itu cukup buat dia tahu jawabannya. Randy pergi tanpa kata. Faisal mandang aku tajam. "Pulang, nanti malam kita bicara, tunggu aku di rumah." Dia langsung balik ke meja rekan bisnisnya. Sementara aku berdiri di tempat rasanya campur aduk. Sedih banget campur aduk, malu, bingung, marah, dan takut. Aku keluar dari kafe, order ojol, dan pulang dengan hati yang makin gak karuan. Begitu sampai rumah, aku langsung masuk kamar, badan lengket, kepala penuh pikiran. Air hangat dari shower lumayan ngebantu, bikin pikiran agak ringan. Habis mandi, aku pakai kaos rumah warna abu-abu yang agak ketat dan rok pendek yang biasa ku pakai buat santai di rumah. Jam udah nunjukin pukul 7 malam, tapi rumah masih sepi. Gak ada suara apa-apa selain suara kipas angin dan beberapa bunyi dari luar jendela. Aku bawa HP dan remote TV ke ruang tengah, nyalain TV sekadar buat rame-rame, lalu tiduran santai di sofa panjang. Kakiku gantungin ke sandaran, kepala nyender bantal kecil, scroll-scroll HP, cek story temen kampus, lihat foto Randy beberapa hari lalu. Hati mulai gak enak, tapi aku tahu pilihan udah diambil. Entah kapan, mata mulai berat, suara TV jadi samar, cahaya dari layar berubah-ubah, tapi kelopak mataku gak kuat lagi nahan kantuk. Akhirnya, aku ketiduran. Dalam setengah sadar, aku ngerasa tubuhku digendong, hangat, nyaman. Ada aroma parfum yang aku kenal, wangi khas yang cuma satu orang di rumah ini yang punya Faisal. Mataku masih merem, tapi hati udah deg-degan. Aku pura-pura masih tidur, langkahnya pelan, suaranya lembut. Pas aku direbahin di kasur, dia pelan-pelan ngelepas tangannya dari punggungku, lalu bibirnya nyentuh bibirku. Ringan banget kayak angin lewat, tapi cukup bikin jantungku berdetak lebih cepat. Dia ngasih selimut aku,
lalu jalan keluar kamar, suara pintu ditutup pelan. Aku masih pura-pura tidur beberapa detik, tapi setelah pintu benar-benar tertutup dan langkahnya menjauh, aku buka mata. Sunyi, tapi hatiku enggak. Malam ini untuk pertama kalinya, aku ngerasa getaran yang gak bisa dibohongi. Getaran cinta, dan itu datang ke arah Faisal. Paginya, aku bangun lebih segar dari biasanya. Badan enteng, kepala gak mumet, dan entah kenapa moodku lumayan bagus. Mungkin efek semalam, mungkin juga karena aku mulai ngerasa nyaman. Aku beranjak berdiri, jalan keluar kamar dengan niat mau mandi dulu. Tapi, baru beberapa langkah ke arah kamar mandi, aku lihat Faisal udah duduk di meja makan. Dia pakai kaos lengan panjang warna biru tua dan celana jeans, rapi banget buat ukuran hari Minggu. "Pagi, Fa," sapa dia pelan sambil nyeruput kopi. "Pagi, Mas," jawabku sambil ngulet dikit. "Mas, mau sarapan dulu?" "Enggak, kamu mandi sana, terus dandan yang rapi ya, aku ajak kamu pergi." Aku berhenti sejenak. "Pergi kemana?" Dia cuma senyum tipis. "Nanti juga tahu sendiri." Agak malas sih awalnya, tapi ya udah. Aku masuk kamar mandi air hangat, lalu pilih baju yang sopan tapi tetap santai. Blus putih dan celana panjang krem, sedikit makeup tipis, rambutku gerai. Pas aku keluar, Faisal udah nunggu di depan rumah, mobil udah nyala. Selama perjalanan, dia gak banyak ngomong, musik di radio mengisi keheningan. Aku sempat curi-curi pandang ke arahnya, tatapan matanya lurus, serius, tapi tenang. Setelah hampir sejam, kami sampai di rumah tua yang adem banget. Pekarangannya luas, banyak pohon besar, dan ada suara burung yang bikin suasananya damai. Aku baru sadar, ini rumah kakeknya. Faisal langsung gandeng tanganku masuk ke dalam. Aku kaget, tapi gak nolak. Kakeknya udah nunggu di ruang tamu, rambutnya putih semua, duduk di kursi rotan sambil senyum hangat. "Ini Eva, Kek," kata Faisal, suaranya tenang. Kakeknya manggut-manggut. Cantik lembut kelihatannya, cocok buat Faisal. Aku tersenyum canggung. Faisal duduk di samping kakeknya, lalu bilang pelan, "Aku mau minta restu, aku mau nikahin Eva. Sudah saatnya aku lupain yang lalu, Kek." Jantungku langsung berdebar. Aku noleh ke arah Faisal, tapi dia cuma mandang lurus ke kakeknya. Kakeknya senyum tipis. "Kalau hatimu mantap, kakek restuin, hidupmu panjang, nak. Jangan terlalu lama menunggu yang enggak pasti." Obrolan mereka lanjut sebentar, sampai akhirnya pamit pulang. Dalam perjalanan pulang, Faisal ngajak mampir ke warung makan kecil buat makan siang, sederhana, tapi rasanya pas. Aku makin diem, pikiranku kemana-mana. Sampai rumah, aku akhirnya buka suara. "Maaf, aku belum siap nikah." Dia narik napas pelan. "Nggak apa-apa, yang penting sah dulu, soal yang lain. Kamu tetap bisa kuliah, tetap bisa kerja, aku nggak akan nahan." Aku mandang matanya, dalam banget. "Jadi, kamu cuma pengen punya istri?" Tanyaku pelan. Dia senyum kecil. "Aku pengen kamu tetap jadi dirimu, tapi aku juga pengen kamu jadi milikku, secara utuh, resmi." Aku gak bisa jawab, tapi dalam hati aku tahu, keputusanku bakal segera datang. Sore itu, aku langsung masuk kamar setelah ngobrol panjang sama Faisal.
Rasanya capek banget, bukan karena perjalanan, tapi karena pikiranku yang gak bisa tenang. Banyak hal yang muter-muter di kepala, tentang Winda, tentang Faisal, tentang diriku sendiri. Aku mandi air hangat, berusaha nenangin pikiran yang ruwet. Setelah itu, aku pakai baju tidur yang nyaman, kaos longgar dan celana pendek yang biasa aku pakai kalau di rumah. Habis itu langsung tiduran di kasur, ngelamun sambil lihat langit-langit kamar. Nggak tahu udah berapa lama aku di situ. Suasana kamar nyaman, tenang. Tiba-tiba pintu kamar terbuka pelan. Aku nengok. Faisal. Tanpa banyak kata, dia masuk, matiin lampu kamarku, lalu mendekat. Aku langsung bangun setengah duduk. Mas, ada apa? Tanyaku pelan. Dia nggak jawab, tapi duduk di tepi kasur, tangannya menyentuh tanganku, hangat. Aku bisa ngerasain detak jantungku sendiri yang mulai gak beraturan. Semua terasa cepet, tapi gak ada yang kasar. Mungkin karena aku sudah terlalu deket, mungkin juga karena perasaanku memang sudah berubah tanpa sadar. Yang tadinya aku kaget, lama-lama aku cuman pasrah, lalu terbiasa. Kami terdiam setelah itu, nafas kami masih tersisa satu-satu, tapi suasananya tenang. Faisal rebahan di sampingku, tangannya main-main di rambutku. Aku memejamkan mata. Aku nggak maksa, bisiknya pelan. Tapi kamu yakin, kamu masih mau nunda nikah? Aku diam, dada rasanya penuh. Kita udah sejauh ini, Eva. Aku sayang kamu. Aku ingin kamu jadi milikku secara utuh, tanpa nunggu yang gak pasti. Aku menoleh ke arahnya, masih dalam posisi rebahan, wajahnya dekat, matanya jujur. Daripada kita terus-terusan begini. Iya sih, aku gak mau terlarut terus bikin dosa, Mas. Gumamku akhirnya. Dia tersenyum kecil. Berarti aku tarik napas dalam. Aku mau, tapi kita beneran saling jaga ya, bukan cuma status. Dia angguk pelan. Oke, kalau begitu aku pasti pegang janji. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dalam keadaan tenang. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena aku akhirnya mengambil keputusan. Pagi itu, aku dan Faisal berangkat bareng buat daftar nikah. Kami berdua udah sepakat, cukup sudah semua keraguan, cukup semua penundaan. Kita izin dari aktivitas masing-masing, ngurus berkas buat daftar nikah, rasanya aneh, deg-degan tapi juga lega. Seolah beban yang selama ini mengendap di dada, akhirnya mulai lepas satu persatu. Seminggu kemudian, semuanya sah. Acara sederhana di ruang tamu, cuman dihadiri keluarga, dekat dan beberapa tetangga. Aku pakai kebaya putih, Faisal pakai batik rapi. Saat janji nikah diucapkan, aku nunduk, gak berani lihat wajah siapapun. Tapi setelah itu, saat tangannya menggenggam tanganku erat di depan semua tamu, aku tahu, aku gak salah pilih. Hari-hari setelah itu terasa berbeda, kami lebih santai, lebih dekat, dan pelan-pelan juga makin mesra. Faisal bukan tipe romantis, tapi caranya memperlakukan aku bikin aku merasa dihargai. Dia selalu bangun lebih dulu, bikin teh hangat, nungguin aku kuliah, bahkan kadang nganterin kalau sempet. Aku pun belajar jadi istri, walaupun status baruku masih terasa asing. Sampai suatu pagi, seminggu setelah pernikahan, Faisal ngajak aku keluar. Mau kemana?
tanyaku. Dia cuma senyum. Ada tempat yang harus kita datangi bareng. Aku nurut aja, kami naik mobil, perjalanan gak terlalu jauh. Ketika mobil berhenti, dan aku lihat batu nisan putih itu dari kejauhan, aku langsung diam. Kami sampai di makam Mbak Winda. Faisal menggandeng tanganku erat. Kami duduk di depan pusaran yang masih bersih dan basah. Ia letakkan bunga di atasnya, lalu membacakan doa dengan suara pelan. Aku ikut menunduk mengusap air mata yang tiba-tiba saja jatuh. Terima kasih, Mbak, gumamku dalam hati, atas keberanianmu, atas pilihan yang kau titipkan padaku. Setelah lama diam, Faisal menggenggam tanganku lebih erat. Kita lanjutkan hidup ya Eva, bisiknya, dengan cara yang baik. Aku mengangguk. Di bawah langit pagi yang cerah, aku tahu satu hal pasti, kisah kami memang dimulai dengan luka, tapi bukan berarti tidak bisa tumbuh jadi bahagia. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Mak Yem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.